kurang bayar pajak tahun 2024. Ini pasti gara-gara sistem TER yang berlaku tahun kemarin deh. Apa betul ya? Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjay dari CP1 My Planner. Pada kali ini kita akan membahas mengenai berita yang sangat hangat, yaitu tentang banyak orang merasa pada saat melaporkan SPT tahunan 2024 itu kok kurang bayar pajak, bahkan lebih besar dibandingkan tahun lalu. Kok bisa ya? Nah, lalu kan tahun kemarin kita sudah tahu ada sistem pemotongan baru untuk bulanannya, yaitu pakai sistem TER, tarif efektif rata-rata. Apakah ini penyebabnya? Pasti ini deh. Yuk kita lihat. Ya, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang pedoman untuk pemotongan tarif pajak penghasilan. Nah, di situ sudah disebutkan bahwa memang ada sistem TER, tapi itu berlaku hanya untuk khusus karyawan, ya, atau pegawai, ya, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Nah, kalau misalnya bukan pegawai, ya itu tidak berlaku sistem TER. Nah, kita lihat sistem TER dulu deh. Untuk karyawan atau pegawai yang tetap maupun tidak tetap, ini memang berubah dibandingkan sistem dulu. Dulu, ibaratnya setiap bulan akan dihitung penghasilannya terus diakumulasikan dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi misalnya bulan Januari 5 juta, oke, terus bulan Februari 5 juta lagi, maka bulan Februari dihitungnya di total dulu 10 juta dan kemudian disesuaikan. Kemudian bulan Maret 5 juta lagi, maka dihitungnya nanti jadi 15 juta, kemudian disesuaikan dan seterusnya. Maka dikumulatif terus sampai akhir tahun, sampai bulan Desember. Itu dulu. Tapi sejak sistem TER, tarif efektif rata-rata, maka itu dihilangkan. Mulai bulan Januari sampai dengan November, maka ikut sistem yang baru di mana ada pedoman pakai sistem tabel, yaitu ada TER A, TER B, dan TER C tergantung dari status perkawinannya. Nah, kemudian di masing-masing tabel ada klasifikasi berapa sih penghasilan brutonya per bulan. Nanti berapa juta, nanti ada tarifnya, pajaknya berapa persen dari bruto ini. Nah, itu yang dipotong setiap bulannya flat, ya. Kalau misalnya gaji flat, maka flat sampai dengan bulan November. Lalu, khusus bulan Desember, maka pakai sistem yang dulu, yaitu di mana diakumulasikan gaji selama 1 tahun, kemudian dihitung dengan tarif pajak progresif atau tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana hasil akhirnya total pajak penghasilan yang dipotong mulai tahun 2024 dengan sistem PMK 168 tahun 2023 ini dengan sistem TER ini, maka totalnya akan sama dengan sistem yang terdahulu, ya. Jadi clear ya, TER ini tidak menjadi penyebab pajak penghasilan ibaratnya berbeda dibandingkan tahun kemarin, asal mengikuti pedomannya, karena sudah jelas di sini aturannya, yaitu mulai bulan Januari sampai November pakai sistem TER, sedangkan di bulan Desember di akhir tahun pakai sistem penghitungan pajak progresif. Nah, itu sistem TER untuk karyawan atau pegawai, baik tetap maupun tidak tetap. Nah, bagaimana dengan untuk yang bukan pegawai? Nah, ini yang kebanyakan ributnya di sini, ya. Bukan pegawai ini adalah semua yang melakukan pekerjaan bebas. Ya, di sini adalah pekerja yang bukan termasuk pegawai tetap maupun tidak tetap yang menerima imbalan berupa pekerjaan bebas atau jasa, termasuk tenaga ahli, yaitu siapa? Ya, dokter, notaris, aktuaria, pengacara, dan seterusnya. Seniman, vlogger, selebgram, olahragawan bahkan. Nah, itu termasuk klasifikasi bukan pegawai. Nah, Peraturan PMK 168 tahun 2023 ini memang membuat yang golongan ini yang bukan pegawai akan mengalami pemotongan tarif bulanan
pajaknya semakin kecil. Kenapa? Karena setiap bulan itu tidak dihubungkan antara bulan berikutnya. Jadi dihitung situasi per bulan saja. Jadi dihitung kalau misalnya gaji bulanannya atau ibaratnya penghasilan bulanannya adalah 5 juta brutonya. Ya maka nanti dihitung, nanti dasarnya semua dikalikan 50% untuk dasar pengenaan pajaknya. Jadi kalau misalnya 5 juta maka 2,5 juta. Nah 2,5 juta ini masuk di mana? Nanti dikalikan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH, yaitu tarif pajak progresif, yaitu antara 0 sampai 60 juta, yaitu kenanya 5%. Nah, dan seterusnya bulan Januari sampai Desember. Nah, sedangkan untuk aturan yang sebelumnya, tahun 2023 dan sebelumnya, itu akan diakumulasikan. Jadi, kalau misalnya Januari, oke 5 juta, maka dihitungnya kan ibaratnya nanti 5%. Kalau Februari income-nya 5 juta lagi, maka total jadi 10 juta. Maka disesuaikan lagi. Dan kalau kita lihat, tarif pajak penghasilan yang dikenakan setiap bulan itu menjelang akhir tahun makin naik. Karena sesuai dengan akumulasi penghasilan yang diterima dari bulan Januari sampai saat itu. Ya. Nah, jadi inilah kelompok yang berpengaruh besar, di mana akan menyebabkan kurang bayar pajak, di mana pajak penghasilan yang dipotong setiap bulan diakumulasikan selama 1 tahun itu jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, terus ada mitos bilang, oke dipotong flat 5%, itu sebetulnya salah ya. Bukan dipotong flat 5%, tapi kebetulan total dasar pengenaan pajaknya itu di bawah 60 juta, makanya tarifnya 5%, yaitu tarif pajak progresif. Tapi kalau di atas 60 juta, maka kelebihan 60 juta ini dikenakan tarifnya 15% sampai dengan 250 juta. Contohnya, penghasilannya dalam 1 bulan ini misalnya 150 juta. Nah, 150 juta bruto, maka dikalikan dulu 50%, maka ketemu 75 juta adalah dasar pengenaan pajaknya. Nah, 75 juta ini dikalikan tarif pajak progresif, di mana 60 juta pertamanya kena 5%, kemudian 15 juta sisanya kena 15%. Nah, begitu ya para planners. Jadi bukan dipotong flat 5% ya, karena kebetulan aja penghasilannya memang untuk dasar pengenaan pajaknya masih di bawah 60 juta. Nah, jadi inilah yang menyebabkan kurang bayar pajak yang dialami khusus untuk yang termasuk golongan bukan pegawai, yaitu tenaga ahli atau profesional. Sedangkan bagi pegawai itu dengan sistem TER tidak ada perubahan jumlah pajak yang dipotong selama 1 tahun. Oke, jadi sudah clear ya? Jadi apa yang harus kita sikapi? Bagaimana cara kita melakukan untuk planningnya? Ya, khusus untuk karyawan berarti tidak ada penyesuaian sama sekali karena tidak perlu apapun. Kemudian untuk yang bukan pegawai ini atau yang pekerja bebas dan jasa, nah ini mulai sekarang harus diingat bahwa penghasilan yang diterima atau take home pay di rekening itu ada sebagian pajak yang belum terbayarkan. Ingat, jadi sisihkan sebagian untuk nanti bayar kurang bayar di awal tahun berikutnya pada saat pelaporan SPT tahunan. Oke, ya semoga bermanfaat. Jadi sudah jelas kalau misalnya aturan PMK 168 tahun 2023 ini masih tetap berlaku, ya udah kita harus mengalami hal yang sama terus. Oke, yuk kita sikap positif, kita sisihkan penghasilan untuk bayar siap-siap bayar kekurangan bayar di tahun depan. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman yang lain biar mereka pada paham bahwa kenapa sih kok bisa kurang bayar pajak mulai tahun ini dan seterusnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you.